Hadir di sini Bu Loli dan juga Pak Toto untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengawasan setelah 2 minggu hampir lebih dari 2 minggu ya, 20 hari setelah kita menyampaikan kepada publik sehingga kemudian publik tahu tentang hal tersebut. Silakan Pak Muadi dimulai. Baik sahabat-sahabat sekalian, Bawaslu melakukan siaran pers, awasi kampanye. Bawaslu lakukan 90.716 upaya pencegahan, 26 pelanggaran cyber, dan 13 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 22 hari awasi kampanye, Bawaslu melakukan 90.716 upaya pencegahan, sebagaimana yang telah tadi disampaikan. Pada penguatan strategi pencegahan, Bawaslu terus melakukan upaya pencegahan untuk menekan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Berdasarkan data pencegahan melalui form pencegahan online, untuk identifikasi kerawanan, artinya setara 25%, 2.271 pendidikan, artinya setara 3%, 2.706 partisipasi masyarakat, 3.824 kerjasama, 7.577 publikasi yang dilakukan, dan 31.229 inovasi yang dilakukan, artinya 34%. Upaya pencegahan ini terus bertambah setiap hari dan menjadi salah satu strategi pengawasan Bawaslu yang mengedepankan pencegahan. Dalam masa kampanye yang tersisa hingga masa tenang, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan pelanggaran melalui penguatan literasi kepemiluan, kolaborasi pengawasan partisipatif, menyampaikan informasi atau aduan kepada Bawaslu jika menemukan potensi atau dugaan pelanggaran, dan kegiatan lainnya dalam rangka mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Demikian untuk strategi pencegahan. Dilanjutkan proses di Bawaslu itu melalui proses cegah. Di dalam proses pencegahan, jika diduga adanya dugaan pelanggaran, maka melalui proses penindakan. Nah, proses penindakan beberapa hal berkaitan tentang hasil masuk penanganan pelanggaran pelanggaran, apakah melalui 2 pintu tadi, dan pintu laporan. Bawaslu telah menangani 70 perkara terkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Ini terdiri dari 35 perkara di tingkat pusat, ya, berkaitan tentang laporan, dan 35 perkara di daerah, laporan dan temuan. Kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan atau 69%. Laporan ke bawah ini melebihi partisipasi pada pemilu. Laporan masyarakat hanya 19%. Dari 26 perkara di register, yaitu ada 37%. Kemudian 40 laporan di register, ada 57%, dan 4 perkara masih diproses kajian awal dan perbaikan, ada 6%. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister.
ada satu pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian dua pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN, lalu diteruskan di Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian saya menyampaikan kaitannya dengan hasil penanganan pelanggaran konten internet atau siber ya terkait pemilu. Bawaslu menangani 126 dugaan pelanggaran konten internet cyber terkait pemilu. Nah, ini temuan tersebut berasal dari patroli pengawasan cyber. Nah, kemudian penelusuran melalui IMM ya, yaitu Intelijen Media Monitoring. Jadi kita punya IMN di Bawaslu ya, supaya untuk memudahkan memanage monitoring terkait beberapa media-media. Kemudian juga ada juga aduan masyarakat pelanggaran konten internet atau cyber yang ditemukan terdiri dari 3 jenis, yaitu berkaitan tentang ujaran kebencian sebagaimana diatur pasal 28 ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, hoax, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 280, 281, 282, pasal 283, kemudian pasal 287, pasal 292, dan pasal 304, serta pasal 306 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, ujaran kebencian sebanyak 124 konten, hoax sebanyak 1 konten, kemudian kaitannya dengan politisasi SARA sebanyak 1 konten, dan 8 konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu. Kemudian belum lagi ditemukan pelanggaran konten yang tertuju pada partai politik maupun calon anggota legislatif untuk sebaran platform meliputi Facebook 52, kemudian Instagram 38, X 32, TikTok 3, dan YouTube 1 terhadap temuan di atas. Bawaslu telah 3 kali melayangkan permohonan kaitan dengan pembatasan akses konten kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, bisa. memberikan mandat kepada Panwas tingkat kecamatan untuk menyelesaikan sengketa perbedaan pendapat antar peserta pemilu baik caleg maupun tim kampanye, tim sukses dari calon presiden. Dari hasil hari yang ke-22 ini, untuk sengketa, penyelesaian sengketa proses pemilu, ada 13 permohonan sengketa yang ditangani dan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan masing-masing. Di Jawa Tengah, Kota Semarang ada 2 perkara, di Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, di Sulawesi Selatan, di Makassar ada 3 perkara, di Jawa Barat, Kabupaten Bandung ada 2 perkara, Kabupaten Cianjur, di Lampung, di Kabupaten Mesuji, di Bengkulu, di Kota Bengkulunya, di Jawa Timur, di Kabupaten Blitar. Kebanyakan persoalan ini yang di tingkat kecamatan itu meletakkan alat peraga kampanye. Yang pertama, alat peraga kampanye satu caleg ditutupi oleh caleg yang lain sehingga terjadi benturan, perbedaan pendapat. Itu terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi perkara rebutan penutupan alat peraga kampanye ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Lalu yang kedua, perkara alat peraga kampanye caleg ditutupi alat peraga pasangan calon presiden. Ini juga melahirkan perbedaan pendapat dan bisa diselesaikan di Jawa Tengah. Lalu alat peraga kampanye caleg ditempeli stiker bahan kampanye caleg lain. Karena merasa dirugikan, terjadi perbedaan pendapat, lalu bisa diselesaikan
oleh Panwas di tingkat kecamatan itu terjadi di Jawa Tengah sama di Makassar. Lalu persoalan perkara pemasangan APK yang lokasinya sama antara pasangan calon satu dengan pasangan calon yang lain berebut tempat peletakan alat peraga kampanye. Itu terjadi di Mesuji, Lampung, tapi bisa diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Lalu yang kelima, penempelan tiang bendera partai peserta pemilu pada tiang bendera partai lain. Jadi benderanya partai lain dipasangi oleh bendera partai yang lain. Ini juga menimbulkan perbedaan pendapat dan bisa diselesaikan. Lalu yang keenam, kampanye antar peserta pemilu di satu tempat dengan waktu yang bersamaan. Ini juga biasanya menimbulkan pertengkaran dan itu bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Dari data termasuk di atas, 12 permohonan mencapai kesepakatan karena musyawarah, 1 permohonan dilakukan adjudikasi sidang cepat, Panwaslu memutuskan 1 perkara lagi, yang lainnya diselesaikan oleh putusan Panwaslu, misalkan soal perebutan tempat APK digeser ke kanan, digeser ke kiri, disaksikan oleh Bawaslu, dan semuanya bisa dilakukan dengan cara yang damai. Itu fungsi dari penyelesaian sengketa sehingga tidak terjadi konflik horizontal antar para peserta. Terima kasih. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah mengenai isu-isu aktual yang terkini. Pertama adalah bahwa berkenaan informasi yang disampaikan oleh PPATK, Bawaslu menerima surat dari PPATK tersebut. Namun kami perlu sampaikan kepada publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat sangat rahasia. Kami sudah sampaikan juga jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Jika berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan menyampaikan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan koordinasi dan juga pemantauan terhadap proses-proses dalam penyusunan dan juga pelaporan laporan awal dana kampanye maupun LPPDK dan nanti di akhir laporan akhir dana kampanye. Bapak Ibu, kami sampaikan oleh sebab itu dengan adanya hal tersebut dari PPATK tersebut, maka kami harus menyampaikan kepada publik beberapa hal sebagai berikut. Bawaslu mengimbau kepada peserta pemilu untuk 1. Mematuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif, pembukuan dan pelaporan dana kampanye pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya dengan memastikan pembukuan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye meliputi laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode yang telah ditentukan. Kemudian, melakukan pembukuan dan pelaporan dana kampanye pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memastikan 1. Informasi identitas penyumbang tercantum dengan jelas dan jumlah nominal sumbangan dana kampanye tidak melebihi batasan. 2. Dana kampanye pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kelebihan sumbangan dana kampanye tidak digunakan dan kemudian melaporkan kelebihan sumbangan tersebut dan menyerahkannya kepada kas negara dan kesesuaian penerimaan dan atau pengeluaran dana kampanye dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan atau pengeluaran dana kampanye. Kami perlu mengingatkan peserta pemilu akan hal tersebut dan juga kami mengingatkan juga bahwa berkenaan dengan adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu, termasuk calon anggota legislatif, melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui rekening khusus dana kampanye sesuai dengan tingkatannya. Sehingga para calon anggota legislatif harus melakukan konsolidasi dengan partai politik
di tingkatannya masing-masing, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Sehingga kita bisa mencegah proses-proses ya ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap dana kampanye yang akan kemudian digunakan, yang sedang digunakan dan akan digunakan oleh peserta pemilu. Kemudian kedua, bahwa berkenaan dengan dugaan keterlibatan Mayor Teddy Indra Jijaya dalam pelaksanaan kegiatan debat capres, Bawaslu menjelaskan hal sebagai berikut, bahwa keterlibatan anggota TNI dalam tim atau pelaksana kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan ancaman pidana pasal 280 ayat 3 junto pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian kami menelusuri bahwa nama saudara Mayor Teddy Indra Jaya bukan merupakan tim pelaksana kampanye. Jadi beliau bukan merupakan tim pelaksana kampanye pada sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKDK. Bahwa sebagaimana diketahui paslon dengan nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud dalam ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga kehadiran Mayor Teddy Indra Jaya pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan. Namun untuk hal-hal yang lainnya tentu kami akan berkoordinasi dengan Mabes TNI ya, dan juga KPU, karena kami harus juga mengetahui tim pengamanan pada paslon nomor 1 dan 2 dan 3, tidak hanya terkait hanya nomor 2. Kemudian ketiga, bahwa terdapat laporan ke Bawaslu RI terkait dengan kasus Bapak Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 yang diduga berkampanye di arena Car Free Day pada tanggal 3 Desember 2023 di Jakarta dengan melibatkan anak-anak telah ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, bahwa hasil tindak lanjut tersebut nyatakan tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak yang artinya tidak berunsur pidana pemilu, sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Namun Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut berkenaan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa teman-teman semua yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih, sehat-sehat semua. Mohon maaf jika ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pertanyaan. Silahkan, ada yang bertanya? Ini masih nanyanya ke situ nih, ntar yakin saya. Ayo, Mbak, silakan. Bapak ini mau. Izin Pak dari Kumparan ingin mengelaborasi yang soal PPATK. Mungkin kan memang masih banyak yang krusial, tapi kan pasti Bawaslu sudah menerima data-data parpol yang dilaporkan PPATK. Nah, kapan parpol itu dijadwalkan untuk dipanggil? Terus juga kan ada isu keterlibatan Koperasi Prabowo dari sini, mungkin bisa diklarifikasi betul atau tidak? Terima kasih. Oke. Yang lain? Nanti lupa lagi. Yang lain apa? Iya Mbak, silakan. Selamat siang, Bu Batia dan teman-teman. Tadi soal Mas Gibran, jadi kan memang ada beberapa dugaan pelanggarannya Mas Gibran yang dikerjakan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Ada soal kemarin acara afirmasi, kemudian kampanye CFD, dan pelibatan anak-anak di kampanye di Jakut. Cuman kan itu masih ada dugaan pelanggaran walaupun bukan pidana ya, Mas. Kira-kira nanti akan ada sanksi akumulatif kah buat Mas Gibran dari Bawaslu RI? Ada yang lain? Sahabat dari Dentang ini menambahkan tadi dari pertanyaan Kumparan, itu kan ada temuan terkait Koperasi Garuda Yaksa yang diduga ada aliran dana dari BPN Jakarta ke sana. Itu terkait dugaan kasus itu, apakah Bawaslu menelusuri juga? Kemudian apa langkah Bawaslu untuk mengawasi pencucian uang ini? Apakah hanya bermodal dari laporan PPATK atau juga ikut menelusuri? Ya. Monggo. Saya Imam dari Facebook. Mas telepon ya. Mohon maaf, belum bisa dijawab ya. Oke. Ini aja Pak, analisa awal Bawaslu sendiri untuk saat ini itu seperti apa terkait data-data yang diberikan oleh PPATK, terusnya sama sebenarnya data-data yang diberikan PPATK itu data seperti apa aja sih Pak? Karena kan
dari PPATK meyakini bahwa data yang diberikan ini memang ada dugaan tindakan ilegal ya Pak, ya, dari transaksi yang ditemukan di beberapa rekening ini Pak. Kalau klaim dari PPATK itu ada sekitar lebih dari 6.000. Mungkin kalau yang diberikan oleh PPATK sendiri ke penyelenggara pemilu itu rekening apa saja Pak? Mungkin jumlahnya berapa dan dugaannya itu seperti apa yang disampaikan oleh PPATK? Terima kasih. Lagi? Ya, 5 terakhir. Izin Pak Bagja dari Milan.com menambahkan pertanyaan tadi dari Mas Tempo. Mas Imam. Dari Tempo. Lalu dari Bawaslu sendiri bagaimana penelusuran selama ini terkait dana kampanye peserta pemilu? Sudah ada 5 pertanyaan, tapi keempat pertanyaan hampir sama gitu. Pertama dari teman-teman Kumparan ya, yang berkaitan dengan tadi PPATK, Kumparan, Tempo, inilah, sama apa lagi satu lagi tadi, IDN. Oke. Pertama adalah kami harus sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami harus menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Fuadi di sini, Pak Toto juga, Pak Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, tentu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye atau tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu agar memasukkan seluruh pengeluaran dan pemasukan dalam dana kampanye dalam rekening khusus dana kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak berjalan. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain-lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU-nya juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti dikejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut.
Ada lagi tambahan? Mungkin Bawaslu sudah berkoordinasi sama PPATK untuk memastikan bahwa opini yang berkembang di publik soal Garuda Yaksa itu gimana? Makanya tadi saya sampaikan kepada teman-teman dengan hubungan koordinasi dengan Pak Kepala PPATK, kami memastikan kembali isu yang beredar apakah benar dari PPATK hal tersebut. Rupanya tidak benar dari PPATK. Tidak tahu. Jadi harus dilihat dari sumber pertamanya siapa. Hasil analisis Bawaslu sendiri menemukan indikasi adanya pelanggaran itu. Pelanggaran apa? Pelanggaran penggunaan dana kampanye misalnya dari temuan PPATK yang kemudian masuk, karena nggak mungkin ada sebab data itu dikasih ke Bawaslu dan kemudian KPU. MOU kami dengan PPATK adalah PPATK akan memberikan informasi jika berkaitan dengan khusus rekening dana kampanye atau rekening pemilu, dana pemilu. Jadi di luar itu kami rasa bukan kemudian kewenangannya Bawaslu juga untuk kemudian ikut dalam itu. Nanti kalau ada di informasi tersebut maka kami akan meneruskannya kepada KPK, polisi dan kejaksaan. Jadi kapan ini Bawaslu melibatkan Gakumdu untuk menganalisis ini supaya bisa melihat di mana pelanggaran administratif, di mana pelanggaran pidana. Oke, dengan demikian nanti setelah laporan awal itu, setelah laporan awal dana kampanye tanggal 7 Januari ke atas itu baru kelihatan. Karena kan nanti ada laporannya siapa yang menyumbang berapa dan bagaimana. Itu ada di laporan awal dana kampanye. Termasuk tentara ada keterlibatan Garuda Yaksa di situ. Oh, tidak tahu. Jangan dibawa ke situ. Jangan sampai kita ya bawa ke situ. Silakan saja pada sumbernya itu ya. Itu ya Mbak, itu bisa menjawab teman-teman Kumparan, IDN, Inilah dan juga Mas Imam. Sedangkan Mbak tentang Mas Gibran. Silakan Pak Wadi. Baik, saya akan jelaskan ini sekedar informasi dan informasi juga untuk bisa mengedukasi buat teman-teman media ya. Saya sampaikan bahwa pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu itu melalui pintu temuan, kemudian laporan. Temuan itu adalah pengawasan aktif pengawas pemilu. 90% temuan itu harus bisa dibuktikan. Jadi jangan sampai Bawaslu yang menemukan di tengah jalan, Bawaslu yang menghentikan. Itu satu. Kedua, laporan itu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 454 ya. Siapa saja yang berhak untuk melaporkan: 1 warga negara Indonesia, 2 peserta pemilu, 3 pemantau pemilu. Kemudian kita mengenal istilah informasi awal. Nah, kalau misalkan ada informasi awal ya, selama ini teman-teman media nih suka banyak japri ke saya, ada video, termasuk juga yang dipertanyakan tadi misalkan kasus Gibran, Abdesi dan sebagainya. Nah, begitu video itu masuk ke saya secara pribadi atau ke pimpinan lainnya, begitu lihat, saya selalu jawab, terima kasih informasi awalnya. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan Abdesi, Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Car Free Day ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya, Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait Karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Bareskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga menghimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalkan anak-anak kumpul 100 orang 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu gitu loh. Nah nanti kalau misalkan ada kaitannya dengan undang-undang lainnya ya, patut diduga untuk diteruskan kepada perundang-undangan lainnya jika memang ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran di luar pidana pemilu. Jadi ini harus jelas pintu masuknya. Kalau misalkan ini masuk di tahapan kampanye atau bukan kampanye, karena kemarin kita diperhadapkan dengan laporan sebelum masa kampanye, sehingga kita mengenal istilah kampanye di luar masa kampanye. Kalau sudah masuki kampanye, maka kita mengenal istilah kampanye di luar jadwal kampanye sebagaimana diatur di ketentuan pasal 492. Jadi demikian ya informasi tersebut. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Saya elaborasi dikit soal Pak Teddy tadi, kan memang soal kehadirannya sebagai ajudan tidak dipermasalahkan ya, tapi kalau soal gesturnya gitu membentuk tangan dua dan juga pakaian itu seperti apa di bawah? oleh sebab itu kami akan sesuai dengan MOU dengan Mabes TNI ya, maka prosesnya akan kami teruskan juga ke Mabes TNI. Jadi itu dengan MOU kami yang berkaitan dengan tadi, mungkin berkaitan dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri merupakan kewenangan Bawaslu, dan juga dan itu pengawasan kewenangan Bawaslu. Namun dalam penghukumannya ataupun jika kemudian Bawaslu menemukan atau juga Mabes TNI menyatakan bahwa itu melanggar netralitas atau kode etik di TNI, maka akan diserahkan kepada Mabes TNI. Karena yang bersangkutan adalah anggota TNI aktif. Ya, begitu ya. Pak, hari ini TNI bilang kalau ajudan TNI ini sebagai ajudan Menhan dalam kegiatan Menhan. Tapi kita tahu kan kemarin dalam debat Capres yang bukan kapasitas sebagai Menhan. Nah itu gimana Pak sikap juga dari Bapak? Ya nanti kita ini Mas ya. Yang jelas tidak boleh TNI itu ya ikut dalam tim kampanye dan juga pelaksanaan kampanye kecuali dalam kapasitas sebagai pengamanan. Kita ada tambahan Pak Ketua. Kalau rujukannya tadi mungkin Pak Bagja menyampaikan di ketentuan pasal 281 ya, 281. Kalau di 281 itu memang
pasangan calon itu ketika posisi dia sebagai pejabat menteri ya itu boleh melakukan cuti sepanjang dia tidak menggunakan fasilitas negara, tetapi kecuali pengamanan itu boleh, sehingga mungkin dipandang perlu ya pengamanan yang tersebut itu yang dimaksud apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Bagja gitu. Demikian Pak. Nanti netralitasnya kita akan sambungkan ke teman-teman Mabes TNI dan kami. Tapi ada teguran itu Mas kepada timnya, tim Bu Gita. Teguran karena dia hadir di dalam ruang debat itu. Iya. Ada simbol nomor 2 kan ini kita nggak bisa lepas. Ya kita lihat nanti Mas, karena itu kasus kan, masuk dalam kasus. Berarti Ya. kalau aturan pakaian segala macam itu nanti tergantung TNI ya, Bawaslu tidak mengatur di situ atau seperti Tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan ya. Apa Mas hasilnya kita bisa dengar hasil kajian? Ya nanti ya Debat selesai belum? debat belum selesai. Ingat, ada nanti rapat umum 21 Januari ke atas, ada iklan kampanye, banyak masih sampai 10 Februari Mas ya. Ya. Oke. Cukup ya. Nah. Satu terakhir ya. Karena sering nongkrong di media 2 ya sama ketua pers ya. Selain udah ya. Oke. Boleh. Izin Pak Puadi ada tugas mendadak. Ya. Oh, Terima kasih. Kemenangan dari Bawaslu. Mohon maaf kita ada penutup. Berarti soal masih ada 53 hari lagi masa kampanye dan dari peran yang sudah terjadi, pelanggaran apa sih yang mungkin terjadi, terutama mendekati masa pemungutan suara dan antisipasi. Terakhir, Ketua Pressroom. Ketua Medcen. Pressroom DPR ya, gue masih inginnya DPR ini. Izin Mas, mau mengelaborasi aja terkait dengan PPATK. Ini kan juga ada respon ya dari salah satu peserta pemilu Pilpres, Prof. Mahfud, pasangan nomor urut 3, itu juga minta Bawaslu untuk mengusut tuntas persoalan PPATK ini. Kalau dari penjelasan Mas Bagja tadi sudah kita dengarkan, cuman penegasan aja Mas, kira-kira dari data PPATK yang memang kalau kata Bawaslu itu bersifat global, itu bisa menjadi objek pengawasan juga nggak nanti dalam proses menuju penyerahan laporan awal dana kampanye di 7 Januari nanti. Itu pertama. Nah, terus yang kedua juga ada kejadian terbaru itu soal bagi-bagi uang pasangan nomor urut
2 nomor 2 cawapresnya Mas Gibran itu salah satu pilpres itu baru minggu kemarin itu gimana Bawaslu menyikapi itu. Kemudian dari yang Yang di Jakarta ya? Jakarta kan? Iya. Oh. Nah, kemudian yang soal patroli cyber itu kan Bawaslu sudah kerjasama dengan Meta, kemudian juga dengan TikTok. Itu melihat angka dugaan pelanggarannya itu kenapa masih sangat sedikit? Apakah memang ada unsur dari pihak lain, misalkan men-take down konten-konten yang memang tidak layak dan masuk unsur pelanggaran, sehingga Bawaslu menemukannya cuma sedikit atau seperti apa? Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih. Pertama, soal tren pelanggaran 53 hari ke depan itu akan diwarnai apa saja berdasarkan identifikasi kerawanan. Kalau berdasarkan identifikasi kerawanan, juga 70 perkara yang masuk ke Bawaslu dalam konteks penanganan pelanggaran itu yang akan tetap menjadi tren, misalnya soal APK. Soal APK ini kemudian muncul, sahabat-sahabat juga sudah dengar, misalnya ada yang menyatakan APK-nya dirusak. Sehingga dalam konteks ini Bawaslu tentu punya kewajiban untuk mengingatkan seluruh peserta pemilu untuk tidak melakukan perusakan atau penghilangan APK, karena itu potensinya pidana pemilu. Kalaupun masyarakat, maka Bawaslu juga perlu mengingatkan, mengingat memang masyarakat tidak bisa dijerat melalui Undang-Undang 7 2017 untuk pengerusakan APK, tetapi bisa dijerat melalui Undang-Undang KUHP. Sehingga dalam konteks ini kami perlu mengingatkan itu. Yang kedua, dalam konteks tren apalagi yang akan tinggi? Tren yang akan tinggi salah satunya adalah soal berita hoax ya. Angka 126 patroli pengawasan cyber yang dihasilkan oleh Bawaslu, ini juga kami berkolaborasi, berkoordinasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan teman-teman masyarakat sipil. Dari sejumlah masukan itu memang dari analisa yang dilakukan oleh Bawaslu, secara prosedur kan begini, teman-teman masyarakat sipil maupun Kominfo, misalnya Kominfo sekalipun, ketika mereka menemukan dugaan ada konten yang itu diduga melanggar, maka mereka akan menyampaikan ke Bawaslu. Bawaslu lah yang kemudian melakukan analisa, kajian, apakah ini melanggar Undang-Undang 7 atau melanggar Undang-Undang ITE atau melanggar undang-undang lainnya. Maka dalam konteks ini angka 126 ini yang kemudian dinyatakan oleh Bawaslu melanggar, sehingga kemudian kita koordinasi ke Kominfo untuk dilakukan take down cepat, termasuk berkoordinasi dengan teman-teman platform media sosial. Seluruh platform media sosial itu sudah punya yang namanya channel khusus untuk pemilu 2024. Baik TikTok, baik Meta, ya, termasuk Google, mereka sudah punya channel khusus. Sehingga dalam konteks ini pun, ketika teman-teman platform, mereka kan juga punya tim yang 1x24 jam bekerja untuk mengawasi. Nah, mereka juga menyampaikan, apakah ini melanggar atau tidak. Begitu Bawaslu menyatakan melanggar, maka take down cepat juga dilakukan oleh platform secara langsung. Dan kami menyatakan seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar, karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu.
jumlah sebagaimana diatur di 326 327